Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Tauhid yang beranggotakan Dita Aulia Nur Fadilah, Falhatus Jalpa, dan saya Ilham Fadil Naufal akan menjelaskan tentang Khawarij dan Murji'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang munculnya Khawarij. Khawarij diambil dari kata bahasa Arab yaitu khoroja yang artinya keluar. Dapat diartikan dari kata tersebut yaitu orang-orang yang keluar dari pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian nama Khawarij juga disebut dengan Hururiyah. Hururiyah yaitu nama sebuah tempat yang dekat dengan kota Kufah yang terdapat di negara Irak. Kemudian tempat tersebut juga pertama kali mereka membuat golongan tersebut. Pada ketika ini terjadinya perang Siffin antara golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khawarij, dan Muawiyah. Perang Siffin ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan kepemimpinan pada pemerintahan saat itu, dan pada akhirnya golongan Khawarij dan golongan yaitu golongan yang mengikuti golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin memenangkan peperangan tersebut, akan tetapi adanya tahkim jadinya tidak menang karena adanya tahkim yaitu peristiwa terjadinya Muawiyah yang mengajak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdamai. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menerima ajakan tersebut karena dorongan beberapa tokoh pengikutnya. Pada awalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengetahui tipu daya licik dari golongan Muawiyah, karena Muawiyah ini mengetahui bahwa mereka di posisi yang salah, yang tidak mengikuti golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib mengirimkan tokoh yaitu Abdullah bin Abbas untuk menjadi hakim penengah mereka yaitu antara golongan Khawarij dan golongan Muawiyah. Adapun doktrin-doktrin pokok golongan Khawarij, yang pertama yaitu seorang pemimpin dipilih dengan cara demokrasi secara bebas. Yang kedua yaitu seorang pemimpin tidak diwajibkannya dari keturunan Arab. Yang ketiga yaitu setiap umat Islam mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, akan tetapi bila mana ia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yang keempat yaitu seorang pemimpin dipilih melalui cara menetap, dengan cara menetap untuk menjalani kepemimpinannya dengan cara bersikap adil kepada masyarakat dan menjalankan amanahnya secara baik. Kemudian akan tetapi jika mereka tidak menjalani dengan ketentuan dan melakukan kezaliman, maka diturunkan dari jabatannya dan juga dibunuh. Kemudian pimpinan sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib juga, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan juga dianggap penyeleweng karena tidak berdasarkan dengan syariat Islam dan juga disebut dengan kafir. Yang keenam yaitu kepemimpinan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib juga disebut dengan kafir karena tidak berdasarkan dengan syariat Islam. Yang keenam juga pada kepemimpinan Khalifah
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat tahkim juga orang-orang yang melakukan tahkim itu disebutnya dengan kafir juga. Yang ketujuh yaitu Khalifah Muawiyah dan Amr bin As dan juga Abu Musa al-Asy'ari juga dianggapnya sebagai menyeleweng, menyimpang, dan juga dianggapnya dengan kafir. Adapun kawanan perang Jamal juga disebutnya dengan kafir. Perang Jamal juga itu perang Jamal diantaranya golongan pengikut Aisyah, Thalhah dan Zubair, dan juga golongan pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan juga beberapa tokoh tahkim juga disebut dengan kafir. Yang kesembilan yaitu orang yang sudah melakukan dosa besar dan menganggapnya bahwa dia muslim, mereka pun orang itu juga harus dibunuh. Dan kejamnya lagi, mereka sudah beranggapan bahwasanya orang Islam yang sudah diakui secara kafir bersikap untuk menanggung sendiri bebannya, hukumannya yaitu dengan cara dibunuh. Masing-masing muslim harus berpindah dan bergabung dengan Khawarij. Jika tidak, masing-masing muslim ini jika tidak bergabung, maka beranggapan bahwa kehidupan mereka didasarkan dengan posisi Dar al-Harb, yaitu negara yang dimusuhi oleh mereka. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya mereka itu di posisi Dar al-Islam, yaitu negara Islam. Yang ke-11 yaitu diharuskan untuk sikap setiap orang agar menghindari dari pemimpin yang sudah menyimpang, membelok dari suatu permasalahan, yaitu menyimpang membeloknya ini yang tidak didasarkan dengan syariat Islam. Adapun para tokoh Khawarij yang terpenting yaitu Abdullah bin Wahab al-Rashidi, yaitu pemimpin Khawarij yang pertama, pemimpin rombongan sewaktu mereka berkumpul di Hurura. Yang kedua itu Urwah bin Hudair. Yang ketiga Mustarid bin Sa'ad. Yang keempat Husara al-Asadi. Dan yang kelima Quroi bin Murwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai proses berkembangnya golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah suatu golongan yang sudah menjadi pemimpin politik yang dinyatakan sebagai sentralnya, yang menyebabkan timbulnya ajaran-ajaran pengetahuan tentang agama lainnya. Golongan Khawarij menyebabkan dipandang sangat rendah akibat perpecahan yang ada, baik secara dalamnya kaum Khawarij maupun secara luarnya dengan sesama golongan Islam lainnya. Para pengamat yang sudah berbeda pendapat mengenai beberapa banyaknya perpecahan ini bisa terjadi pada golongan Khawarij. Adanya berkembangnya golongan Khawarij, jadi terbagilah ke beberapa golongan. Adapun pendapat salah satunya yaitu pendapat tokoh salah satunya adalah Al-Baghdadi, menyebutkan bahwa kelompok ini terpecah belah menjadi 20 subsekte atau kelompok. Sedangkan Harun memberikan pendapatnya bahwa golongan ini terpecah belah menjadi 18 kelompok. Adapun Al-Asfarayani berpendapat sama seperti apa yang dikatakan oleh Al-Baghdadi, mengatakan bahwa kelompok ini terpecah belah menjadi 20 kelompok. Terbebas dari berapa banyaknya kelompok dan perpecahan golongan, Khawarij ini, begitupun tokoh-tokoh seperti Al-Baghdadi dan Al-Asfarayani bersepakat bahwa Khawarij ini terpecah belah menjadi beberapa macam golongan, yaitu pertama Al-Muhakimah, kedua Al-Ajaridah, ketiga Al-Ajarikah, keempat Al-Arsalabiyah, kelima An-Nazat, keenam Al-Abadiyah, ketujuh Al-Bahasiyah, kedelapan As-Sufiyah. Seluruh kelompok tersebut membahas masalah hukum orang yang sudah melakukan dosa besar dan menjadi bahan pembicaraan apakah orang yang berbuat dosa besar itu masih dianggap mukmin atau disebut kafir. Terlihatnya pokok-pokok ajaran mengenai agama ini ditetapkan untuk menjadi bahan acuan dalam ide-ide mereka. Begitupun ajaran pokok agama ini sebagai pelengkap saja. Adapun ide-ide kelompok ini lebih bersifat simpel daripada bersifat teori.
Adapun dua kelompok Khawarij yang agak lunak atau halus, yaitu kelompok Naziyat dan Ibadiyah. Kedua kelompok tersebut membedakannya antara kafir nikmat dan kafir agama. Adapun kafir nikmat, maknanya hanya saja melakukan perbuatan dosa dan tidak memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna kafir tidak mempercayai kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitupun kedua kelompok di atas memberikan pendapatnya bahwasanya kafir nikmat tidak usah dikucilkan di masyarakat. Semua golongan yang bersifat keras dan radikal yang merubah sosial dengan cara drastis dengan cara kekerasan pada perkembangan selanjutnya dikelompokkan sebagai golongan Khawarij semenjak adanya petunjuk ajaran pokok yang sama dengan golongan ini. Dengan berkembangnya golongan Khawarij, maka muncullah beberapa golongan yang dimana mempunyai tujuan. Golongan Khawarij yang dapat dikelompokkan dalam sebagai golongan Khawarij masa kini. Pertama, dengan mudahnya untuk mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka walaupun orang tersebut memeluk agama Islam, tetapi mereka mengatakan orang itu kafir. Kedua, agama Islam yang hakiki, yaitu agama Islam yang dipahami oleh mereka dan juga diamalkan, sedangkan Islam dari golongan yang lain itu tidak sependapat dengan golongan mereka. Ketiga, seluruh umat Islam yang tersesat alirannya kemudian menjadi kafir itu dibawa kembali ke agama Islam, maksudnya berhijrah dengan paham aliran yang mereka pahami dan maknai atau yang mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dikarenakan pemerintahan dan para ulama yang tidak sealiran atau sepaham dengan mereka itu dinamakan sesat, dan akhirnya mereka memilih pemimpin dari kelompok mereka sendiri. Dalam arti ini, pemimpin itu pemuka agama atau ulama atau pemimpin pemerintah. Yang terakhir atau yang kelima, adapun mereka yang memiliki sifat penolakan dalam paham atau aliran ini tidak takut untuk melakukan radikal atau kekerasan dan pembunuhan, tetapi mereka dengan tujuan untuk mencapai indikasinya atau dasar kepentingannya sendiri. Proses awal mulanya timbul golongan Murji'ah. Menurut bahasa, nama Murji'ah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu kata irza atau arza'a, yang maknanya penunda, penangguhan, atau kata Kata arza'a mengandung makna memberi pengharapan kepada orang yang melakukan dosa besar untuk mendapat rahmat Allah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kata arza'a diartikan juga dengan makna meletakkan dari belakang atau mengemudikan. Artinya orang yang mengatur amal dari iman. Murji'ah maknanya orang yang menunda penjelasan dari kedudukan seseorang yang berselisih paham antara golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan golongan Muawiyah dan juga setiap pengikutnya di hari kiamat nanti. Adapun beberapa ajaran yang dikembangkan mengenai sejarah adanya golongan Murji'ah. Ajaran pertama menyebutkan bahwa pendapat kata irza atau arza'a dikembangkan oleh beberapa sahabat dengan tujuannya yang sebagai jaminan untuk persatuannya dan kesatuannya kaum muslim ketika terjadi adanya perkelahian antara kelompok politik untuk menghindari aliran politik yang anti dalam berkomunikasi. Adapun ajaran pokok golongan Murji'ah. Doktrin pokok kelompok Murji'ah berdasarkan dari pendapat atau tujuannya kelompok Murji'ah itu sendiri yang banyak diterapkan pada persoalan politik. Banyaknya permasalahan politik yang terjadi di dalam kelompok Murji'ah sehingga kelompok Murji'ah memilih diam dalam permasalahan politik. Begitupun adanya bidang pengajaran dikembangkan oleh Murji'ah ketika melayani permasalahan yang sering muncul saat ini. Berikut adalah beberapa persoalan di golongan Murji'ah mengenai ajaran sesuai agama yang muncul menjadi semakin rumit. Di antaranya, iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, pengampunan atas dosa besar. Ada juga ekstrakologi,
kemaksuman nabi atau bentuk keterjagaan para nabi dan rasul dari kesalahan dan dosa besar ketika menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Kemudian hukuman untuk orang yang melakukan dosa. Pertanyaan tentang kafir di kalangan generasi awal Islam. Taubat dan hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ketentuan hidup. Awal mulanya adanya kelompok Murji'ah yang muncul karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para pengikut golongan Murji'ah. Contohnya yang dikatakan oleh Watt, yang menyebutkan golongan Murji'ah itu yang pertama Murji'ah Khawarij, yang kedua Murji'ah Qadariyah, yang ketiga Murji'ah Jabariyah, dan yang keempat Murji'ah Murni. Adapun Harun Nasution menjelaskan golongan Murji'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok moderat atau yang mencari jalan tengah, mengusulkan pendapatnya bahwasanya seseorang yang melakukan dosa bukanlah disebut sebagai kafir, dan juga tidak selamanya mereka tetap di neraka, hanya saja dengan sebatas dosa yang dilakukan olehnya. Yang kedua, kelompok ekstrem atau yang melampaui batas, mengusulkan pendapatnya bahwasanya seseorang yang melakukan dosa sepantasnya mereka untuk menetap di neraka dan tidak akan masuk surga. Kemudian ada sub-sub sekte aliran Murji'ah. Yang pertama ada Al-Jami'ah, dipelopori oleh Jam bin Safwan. Menurut aliran ini yaitu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasulnya, dan segala sesuatu yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia mukmin walaupun dia mengatakan perbuatan dilakukan olehnya yaitu perkara yang berbenturan dengan imannya. Yang kedua ada As-Salihiyah, dipelopori oleh Abu Hasan As-Salihi. Aliran ini sama halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh aliran Al-Jami'ah, yaitu meyakini bahwasanya iman adalah semata-mata hanya ma'rifat atau pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada Al-Yunusiyah, adalah pengikut Yunus bin An-Namiri. Menurut aliran ini, iman adalah totalitas dari pengetahuan tentang Tuhan, kerendahan hati dan tidak takabur, sedangkan kufur kebalikan dari itu. Yang keempat ada Al-Ubudiyah, dipelopori oleh Ubaid Al-Mu'taib. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan kelompok Al-Yunusiyah. Perbedaan pendapatnya yaitu apabila seseorang yang meninggal dalam keadaan beriman, seluruh dosanya dan perbuatan jahatnya tidak akan merugikannya. Perbuatan jahat banyak atau sedikit pun tidak akan memperbaiki posisi orang kafir. Yang keempat ada Al-Gailaniyah, dipelopori oleh Gailan Ad-Dimashqi. Menurut mereka, iman adalah pengertian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pikiran dan melihatkan sikap mencintai dan patuh kepadanya. Yang keenam ada As-Saubaniyah, yang dipimpin oleh Abu Sauban. Aliran ini berprinsip ajaran yang sama dengan aliran Al-Ghainaliyah, hanya saja mereka menambahkan bahwasanya yang termasuk iman adalah mengetahui dan mengakui sesuatu menurut akal hal tersebut wajib dikerjakan. Yang ketujuh ada Al-Karamiyah, yang perintisnya ialah Muhammad bin Karam. Aliran ini memiliki pendapat bahwa iman adalah pengakuan secara lisan dan kufur adalah pengingkaran secara lisan. Mukmin dan kafirnya seseorang dapat diketahui melalui pengakuannya secara lisan. Adapun beberapa aliran yang membangun sendiri, seperti kelompok Murji'ah ekstrem atau melampaui batas, sudah tidak bisa kita dapatkan lagi di zaman sekarang. Dengan demikian, ajaran-ajarannya yang bahaya tersebut masih diambil dari beberapa umat Islam saja. Begitupun ajaran-ajaran dari kelompok Murji'ah moderat, yang paling utama tentang dosa-dosa besar yang mereka lakukan beserta pengertian iman dan kufur menjadi ajaran yang umum disetujui oleh umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.